Di hari Asyura ini banyak kejadian, ikhwan. Ya, banyak kejadian yang dicatat oleh para ulama berdasarkan dari apa yang mereka dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah. Rasul menyampaikan bahwasanya kejadian besar yang dialami oleh para nabi dan rasul di hari Asyura, mulai dari kejadian yang dialami oleh Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, perjumpaan mereka di padang Arafah terjadi di hari Asyura. Ada yang mengatakan juga dalam riwayat juga disebutkan taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam atas kehilafan yang beliau lakukan bersama istrinya diterima Allah pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian kejadian tufan badai yang dahsyat menenggelamkan bumi ini, Allah menyelamatkan kapal Safinah Nabi Allah Nuh dengan Nabi Nuh dan umatnya yang jumlahnya tidak banyak. Itu terjadi, kejadiannya diselamatkan oleh Allah pada peristiwa itu pun tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian diselamatkannya Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun lewat Lautan Merah, ditenggelamkan oleh Allah itu pasukan Fir'aun. Nabi Allah Musa selamat, itu pun terjadi pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, hari Asyura. Ada juga dalam riwayat mengatakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, beliau diselamatkan Allah, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, dan banyak lagi. Nah, ikhwan rahimakumullah, hari Asyura ini mulai pula dikenal dan menjadi perhatian dalam syariat Islam setelah hijrah Rasulullah. Setelah hijrah Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah hijrah. Ingat, saya sudah sampaikan kemarin ya, banyak asatidz juga sudah menyampaikan, memahamkan kita jangan salah. Hijrah Rasulullah tidak terjadi di bulan Muharram, tapi terjadi di bulan Rabiul Awal. Terjadi di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal duduk Rasulullah di Madinah. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jum'atullah, Jum'at Tsani, sampailah ketemu bulan Ramadan, ketemu bulan Syawal, ketemu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu masuk Muharram. Nah, ketika bulan Muharram tahun pertama Rasulullah SAW berada di kota Madinah, sampailah hari itu tanggal 9. Tanggal 9. Nabi lihat ada suatu pemandangan yang agak beda terjadi di kota Madinah, yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi hidup di Madinah juga bersama Rasulullah. Rasul perhatikan mereka sibuk. Sibuk apa? Sibuk mempersiapkan rumah mereka, mempersiapkan bekal untuk mereka puasa, makanan segala macam mereka siapkan. Maka Rasulullah bertanya, "Ngapa kamu ini?" Kata Rasulullah. "Oh, kami nak puasa besok tanggal 10. Tanggal 10 Muharram, besok kami nak puasa," katanya. Kata orang Yahudi tadi itu. "Ngapa kamu puasa?" kata Rasulullah, "tanggal 10 Muharram." Maka mereka jawab, "Sebagai tanda syukur kami atas Allah dulu menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun." Nah, dengar ini Rasulullah bukan tidak tahu. Maka Nabi pengen nunjukkan kepada orang Yahudi itu, ya, yang lebih dekat, lebih cinta, lebih menjunjung Nabi Musa itu adalah kami, bukan kamu. Apa? Kamu mengkhianati Nabi Musa. Taurat kamu robah, Injil, Zabur kamu rusak. Maka Nabi mengatakan, "Nahnu aula bi akhi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mensyukuri itu kejadian dibandingkan kamu, wahai Yahudi. Sallallahu alaihi Nabi. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat untuk mengumumkan kepada semua umat Islam yang ada di Madinah, yang mampu puasa besok puasa, yang mampu puasa besok puasa. Maka puasalah umat Islam dari tahun pertama Hijriah itu terjadinya. Lalu Nabi berkata, kan kejadian tadi tahunya pas tanggal 9. Nak puasa tidak mungkin lagi hari itu. Maka Nabi mengatakan, seandainya sampai umurku sampai tahun depan, maka aku perintahkan kepada kamu, yang mana perintahnya tetap sunnah juga, puasa 2 hari, kata Nabi. Yaumul Asyura tanggal 10, wa yaumut Tasu'ah sehari sebelum tanggal 9. Kenapa? Agar berbeda dengan Yahudi. Jadi ingat, ini sudah standar hidup umat Islam yang diajarkan Rasulullah. Tidak pernah Nabi ridha dan senang kalau kita ini sama dengan orang kafir. Jadi sampai Nabi mengatakan agar berbeda dengan orang Yahudi. Yahudi cuma tanggal 10, maka kita tanggal 9 pun puasai, kata Rasulullah. Walaupun memang yang lebih ditekankan tanggal 10 Muharram tersebut, hari Asyura. Namun puasalah ikhwan, tanggal 9 juga hari Tasu'ah. Jadi kalau Asyura itu insyaallah tahun ini jatuh hari Sabtu, maka Tasu'ah jatuh hari Jumat. Ustaz kaget dulu, Jumat tuh katanya tidak boleh puasa, makruh. Benar itu, tapi perlu dipahami ya. Kita tahu hukum ini harus paham sejelas-jelasnya. Memang ada hukum yang memakruhkan kita puasa di hari Jumat. Kalau puasa itu puasa sunnah mutlak. Artinya cuma ente pengen puasa, macam ni besok Rabu, boleh tak ente puasa? Boleh, silahkan. Kan tak kata kalau Senin Kamis ada Ustaz, ya puasa Ayamul Bait ada, ini puasa Rabu mana ada?
tapi tidak ada larangan dari Rasulullah. Nabi menganjurkan memperbanyak puasa sunnah secara umum. Jadi kapanpun kita mampu silakan puasa. Cuma kalau memang ente selalu milih, aku pengen puasanya hari Jumat deh, nah ini makruh. Memilih hari Jumat untuk dijadikan puasa sunnah itu makruh, kecuali kalau digandeng dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya, Kamis sama Jumat, atau Jumat sama Sabtu, atau dikepit Kamis Jumat Sabtu. Ini kalau memang tanpa sebab puasa sunnah mutlak. Tapi kalau ada sebab, seperti sekarang ada sebab, kenapa? Anjuran Nabi puasa hari Tasu'a, maka kita puasa hari Tasu'a itu. Puasailah hari Tasu'a itu karena ada anjuran Rasulullah, ada sebabnya. Ya. Kemudian apalagi setelahnya ada Asyura. Seandainya Asyura itu jatuhnya tanggal 10, hari Jumat misal. Hari Jumat hari Asyura. Ente tidak mampu untuk puasa Tasu'a. Jadi anda cuma puasa Jumat tanggal 10 Ustaz. Katanya tidak boleh. Tidak apa-apa. Tidak kata Islam makruh. Kenapa? Karena kau menjalankan puasa Jumat itu bukan karena Jumatnya, tapi karena hari Asyuranya. Jadi itu.